1 tahun Mbak Perca Pak Gub Iya, komentarnya. besok Mbak Perca 1 tahun. Terima kasih doanya untuk Mbak Perca, juga terima kasih doanya untuk kami yang ditinggalkan ini. Mudah-mudahan terus tabah dan Mbak Perca selalu dikenang. Banyak sekali tempat-tempat khusus yang dinamakan dengan nama Mbak Perca Lianpuri. Ada masjid, ada jembatan dinamakan masyarakat, dan itu adalah inisiasi mereka sendiri. Membangun itu seperti masjid itu membangun sendiri. Kalau dari sisi Pak Gub, Mbak Perca sosoknya gimana Pak? Perca itu adalah bukan sekedar anak biologis, tapi anak ideologis bagi saya. Jadi memang dia perempuan tangguh, tapi memang kita tidak boleh menyesali kalau dia dititipkan Tuhan kepada kita hanya 35 tahun, 55 hari. Kita harus ikhlas, dan spirit dia, semangat dia harus tertularkan kepada kaumnya, juga kasih sayangnya kepada kita semua untuk dapat terus meneruskan perjuangan Mbak Perca itu sendiri. Udah terasa ya, nggak tahu sudah 1 tahun almarhumah pergi ya. Kebetulan kemarin tanggal 9 anaknya kan 1 tahun juga, kebetulan yang kembar. Terus 10 hari kemudian Perca 1 tahun pergi meninggalkan kita gitu. Rasanya nggak terasa, nggak taunya sudah 1 tahun baik gitu. Perasaan masih baru ya kemarin ya. Gitu. Kayak itu sih. Oke Bu, nah kalau untuk sejauh ini kan Bu ada si kecil tuh, itu gimana Bu? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Jadi walaupun aku banyak kegiatan, tapi banyak tantenya, mama Sasanya, terus ada bundanya, ada buciknya, si Ipa yang nungguin, jadi ganti-gantian. Jadi pun kalau pastikan ada sakit-sakitnya juga gitu kan. Jadi dipantau terus sih keadaannya. Setelah 1 tahun ada kegiatan apa aja mungkin Bu? Kita mendoakan Ananda Perca bersama teman-teman dari majelis taklim, kemudian masyarakat gitu. Kalau tidak bisa hadir di kediaman, mereka bisa di link Zoom juga bisa gitu. Jadi kami juga mengharapkan doanya dari semua agar Ananda Perca dapat tenang, insya Allah surga menunggu. Pokoknya gitu nggak bisa ngomonginnya. Soalnya ini Linda, nggak bisa ngomong. Soalnya kalau ngomongin Perca pasti nangis. Mungkin yang paling dikenang Bu apa dari sosok Mbak Perca gitu? Dari ini dia kan jahil, dia sebenarnya jahil. Kadang tuh jahil dia, kadang-kadang tuh terus galak sering membuat adik-adiknya tuh, yuk kita kesini. Jadi selalu mereka berempat tuh selalu bersama-sama kan. Pas kumpul mereka tuh akrab satu sama lain, sama suami mereka masing-masing. Terus yang jelas aku tuh kehilangan Nian Linda, yang jelas karena dia tuh tempat aku curhat, dia curhat juga gitu, saling milih-milih pakaian gitu, ini yang bagus, misalkan ada fashion yang baru gitu, mama di situ ada ini gitu kayak gitu. Terus dia tuh segala-galanya lah. Terus kalaupun seandainya aku sering pergi gitu kan, Yun temenin mama dong, mama sendirian gitu, jadi dia tuh nggak pernah nolak, terus pokoknya semuanya lah gitu, nggak bisa aku ungkapkan. Oke. Ini sebagai bentuk apa Bu kurang lebih? Aku tuh kasih sayang aku sama dia tuh kan dari kecil itu memang nggak pernah banyak, tidak seperti yang lain gitu. Maksudnya tuh dia tuh orangnya diam, terus ngalah dengan adik, dia ngalah gitu kan. Terus aku tuh selalu pengen baik ke situ gitu, tiap pokoknya pas, tidak harus seminggu sekali, pokoknya pas ada pengen ke tempatnya Titik,
ke tempat Titi gitu. Tapi giliran misalkan anaknya sudah berapa bulan gitu, kayak kemarin tuh anaknya setahun, ini Yunda anaknya sudah 1 tahun gitu. Jadi ngomongin bahwa ini anaknya sehat kayak gitu aja sih. Masih suka curhat di situ Bu Masih. ya. Adik-adiknya juga, terus adik-adiknya juga kadang-kadang sering dimimpiin kan, dimimpiin. Tapi yang enak-enak, yang indah-indah gitu. Jadi yang bersama-sama tuh yang bukan yang bersedih kayak gitu. Tapi mimpinya tuh kayak mereka tuh seperti ya, dia senyum kayak gitu, dia selalu senyum, dia datang tuh selalu dia senyum kayak gitu. Ibu juga? Nggak pernah. Oh, ada adiknya aja. Adik-adiknya aja. Terus ada beberapa ibu-ibu, ada teman-temannya juga yang sering dimimpiin gitu. Tapi dia tuh selalu senang, selalu senang. Jadi selalu senyum, jadi nggak ada susah gitu. Kayak mirip banget. Mudah-mudahan sifatnya mirip mamanya ya. Karena dia tidur, terus tingkah dia, ngalah dia, kayak gitu. Mirip banget sama mamanya. Kayak gitu. Jadi aku tuh kalau lihat dia itu kayak mana ya? Kayak lihat mamanya kayak gitu. Kalau adiknya kan beda, lebih laki-laki kan, jadi lebih beda sifatnya gitu. Kalau yang si Fiora itu mirip banget, kayak gitu sama mamanya. Udah dari kecil udah kelihatan miripnya gitu ya. Kelihatan. Dia terus dari cara dia tidur sama gitu. Terus dari dia ngalah sama adiknya kayak gitu. Berarti bisa dikatakan kayak salah satu, bukan mengganti sih, tapi setidaknya kan gitu Bu ya. Ada sifatnya mudah-mudahan sama, terus baiknya juga sama. Terus kalau dia tuh kalau dia sakit, dia tuh nggak pernah ngeluh kayak mamanya. Jadi dia tuh sakit aja kayak gitu. Jadi dia cuma nangis kayak gitu. Tapi nggak ada yang direwelin kayak mantu, nggak ada. Oke sih. Dia baik itu memang benar-benar baik. Bukan dia tuh baik tuh karena ada sesuatu atau gimana. Karena dia tidak nyangkau katanya gitu kan. Nyangkau ya Bu katanya. Nggak usahlah kamu baik, artinya aku baik yang ngalamin ini baik, kayaknya kayak mana gitu kan, aku bilang gitu. Kayaknya dunia ini terbalik, aku bilang gitu. Jadi sepertinya dia tuh nggak nyangka bahwa dia akan meninggal gitu, karena dia tuh semangat. Waktu dia kemarin melahirkan tuh semangatnya dia tuh yang nak melahirkan, dan semangat dia tuh untuk anaknya 2 tuh hidup gitu. Karena yang satu kan waktu perkembangan embrio ya, itu ada yang kecil, ada yang tumbuhnya lebih cepat gitu. Jadi dia tuh bagaimana caranya dia tuh dua-duanya tumbuh sama gitu. Jadi seragam beratnya gitu. Jadi aku tuh juga dengan perjuangan dia pada waktu itu. Terus dia sampai dia bilang, mama aku nggak mau ya mama kalau kena COVID gitu kan. Aku nggak mau kalau sampai hamil itu kena COVID. Makanya aku jaga benar-benar aku jaga. Jadi waktu dia sering, nah selama 8 terakhir dia tuh hamil 8 bulan, dia tuh keluar kota. Aku sudah wanti-wanti dengan dia, hati-hati ya nak, hati-hati. Ini terakhir, aku bilang gitu. Sekarang kan dia udah gede kan hamilnya. Hati-hati ya, 8 bulan, 30 berapa minggu gitu kan. Di rumah aja pada waktu itu, gitu, sambil ya bercanda-bercanda dengan ponakan-ponakannya inilah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.